Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kami sampaikan selama ini tidak lain dan tidak bukan hanya ingin mencari penjelasan. Jika para pihak ingin tahu tentang klarifikasi yang saya sampaikan tentang kasus saudari Indah Wayu Widiawati, guru SD 03 Tambak Romo, ya. Saya ingin tahu siapa yang bertanggung jawab dan siapa orang yang kepengen ngepek istri saya. Karena sudah berani membawa kabur, membawa lari dari rumah saya, itu tentunya harus bertanggung jawab untuk ngepek istri saya. Biar jelas menampakkan wajahnya dan mengganti kerugian saya yang telah saya sebutkan sebesar 20 miliar 800 juta rupiah. Ini jelas-jelas ada sebuah konspirasi besar yang dilakukan oleh sindikat, di mana saudara Indah ini ditempatkan di Tambak Romo, yang kalau begini caranya kan ini syarat dengan suap, saling lempar pemenang, lempar masalah, dan itu akan terjadi berkelanjutan jika tidak ada penghentian. Jadi ada senjata makan tuannya. Dan ada solusi penghentian kasus yang ditawarkan oleh saudara Samsuri Kasdan HR Ahmadi di Dinas Pendidikan Pati waktu itu. Sebenarnya saya pertama sangat respect, tetapi setelah pada pertemuan ketiga yang ditemui oleh Sri Utami, ini Sri Utami mendengar keterangan saya itu malah ngantuk, tidur. Jadi tidak ada resolusi. Di sini saya akan apresiasi, mudah-mudahan dapat dipahami oleh stakeholder Dinas Pendidikan Tambak Romo dan tidak dipahami secara sepihak. Kalau yang menyampaikan nanti pihak kepolisian kan akan mendengarkan. Kalau yang menyampaikan saya, dilihat orangnya seperti saya, ini nggak mau dengarkan. Jadi harusnya dari pertama kejadian itu Dinas Pendidikan mengerti, memahami bahwa ini adalah sebuah permasalahan. Dan permasalahan ini sebelum sampai ke hilir, ya, di hulunya harus ditahan. Tapi tidak dilakukan hal itu. Maka apa yang dulunya itu adalah tanda-tanda gejala seperti itu, harusnya penyakit seperti itu diminimalisir. Harusnya penyakit seperti itu dapat dinetralisir. Katakanlah penyakitan gatal menawarkan obat kurap atau penyakitan gatal yang tawarkan obat mata dan sebagainya, kan tambah parah, tidak menyembuhkan. Maka dari itu kasus ini yang sebenarnya itu sepele menjadi face threatening area, dan itu jelas-jelas milik saya. Jadi kasus ini milik saya, dan saya berhadapan dengan tentunya Dinas Tambak Romo, di mana Dinas Tambak Romo harusnya memiliki sikap dan menjaga temperamen, menjaga tempat duduk sendiri, jangan sampai tempat duduknya ini doblong atau kakinya doglik, Pak, sehingga gampang panas, gampang tersinggung karena tempat duduknya nggak nyaman. Jangan sampai doblong, panas, lantas mencari kesalahan ditimpakan orang lain. Di dalam kantor ada tikusnya, dibakar kantornya. Dan betul bahwa Dinas Pendidikan menghilangkan jejak kasus ini dengan membakar kantornya 2 kali. 2 kali kebakaran. Bahkan bisa 3 kali. Jadi Dinas Pendidikan Tambak Romo, SD Tambak Romo ini sarang tikus. Jadi saya cuma disuruh menengahi dan suruh melihat saja kejadian demi kejadian. Padahal di situ ada hak saya untuk dapat diketahui bahwa ibarat ketoprak, lakon yang dilakukan Indah Widiawati ini seperti lakon maling kopo, maling kentiri. Seperti lakon Prono Citro. Ganti lagi lakonnya Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang. Nah ini kan ketoprak-ketoprakan dan sandiwara saja dan permainan watak. Terus apa pengaruhnya dinas kepada saya dan pengaruh dinas saya kepada dinas? Kan tidak ada, tidak pernah bertemu dan tidak pernah komunikasi.
Dan dampak perceraian itu mengenai saya, yang paling dirugikan adalah saya. Maka melalui gelar perkara dan klarifikasi yang saya sampaikan ini, karena ini sudah menjelang pagi, menjelang fajar, semua sudah jelas bahwa ketoprak yang Bapak lakonkan itu gandrung-gandrungan, demen-demenan, dan lain sebagainya itu sudah saya biarkan. Sekarang dagelannya seperti apa? Perangnya sudah. Ya sudah, di belakangnya ya kita dundum, Pak. Saya tidak nanggap kok. Anda yang menjalankan ketoprak sendiri, membuat panggung sendiri, ya, meledakkan mercon sendiri, ngegong sendiri, dijogeti sendiri. Saya cuma penonton kok, saya nikmati aja. Tapi ternyata merugikan saya, salah satunya pemainnya istri saya. Maka dalam hal ini sudah tahu kalau Ibu Indah ini wong angel, ya, orang sente, ya, jadi ya jangan asal antem kromo kepada saya dengan mendengarkan sepihak. Harusnya didengar, dicari solusinya. Harusnya Saudara Suwarno, Saudara Jumani, Saudara Haryanto Sarpan waktu itu mendengar. Ya, semuanya juga orang-orangnya Haryanto mendengar apa yang saya sampaikan. Selanjutnya bahwa dapat habitat Saudara Wiwi di SD 3 Tambak Romo itu artinya bahwa dia menemukan sitasnya, menemukan lingkungan yang mungkin cocok untuk gatel-gatelan seperti itu. Jadi ada ayam pindah kandang yang banyak guremnya, yang mengikuti ayam itu, dan ayam itu tidak merasa gatel. Jadi dia memang sudah terbiasa dengan situasi gatel, kan gitu. Kalau saya ada gurem dikit, ada ular dikit, saya gatel. Dan kuat ya nggak masalah tuh. Tapi kan saya malu. Kalau bersaing gatel-gatelan gitu saya mau. Saya nggak mau. Jadi kita bersama, kalau memang tiap ada konflik rumah tangga di kalangan kedinasan PNS itu diobong-obong dan tidak dicari sebabnya, tapi malah dipromosi, disponsori, diprovokasi, dikompori, dan akhirnya bercerai, tentu ada dampaknya. Dampaknya ya rekomendasi yang Anda buat itu harus mengandung konsekuensi. Saya jelas sudah menunggu etikat baik dari Dinas Pendidikan Pati. Saya sampaikan hal itu mulai dari RT, RW, bahkan sampai konsorsium, sampai ke gubernur, inspektorat, untuk menghentikan kasus itu. Tapi ternyata bergulir sampai sekarang dan seperti bola liar yang main di luar lapangan, di luar kendali. Harusnya kan jelas siapa wasitnya, permainnya siapa saja, penontonnya berapa, kan harus jelas. Ini tidak jelas. Dan tidak ada yang upaya menghentikan kasus ini, sebab ada yang berusaha meruntuhkan kredibilitas PNS dan citra-citra lembaga itu. Saya tetap menahan diri loh Pak sampai sekarang. Jangan kok langsung istri saya cantik, langsung diroyak beramai-ramai, digo keroyokan rame-rame. Wah, ini enggak aturan. Emangnya di begenggean atau di lokalisasi. Kok langsung digendak, didemeni, disimpan menjadi gendaan. Wah, itu namanya pergaulan hutan itu. Pergaulan celeng babi hutan, hukum rimba namanya. Wong sudah nyolong istri orang, nyikat anak orang, malah mau membunuh pemiliknya, yaitu saya. Sak ngalah-ngalahi cacing Pak, ngeloket Pak. Sak ngalah-ngalahi saya, tetap saya protes. Sak alus-alusnya wong alus, sak ngalah-ngalahi orang kalah. Sak sabar-sabar orang sabar, ada batasnya. Lah kalau orang-orang di Dinas Pendidikan Tambak Romo itu semau gue, apa saya tidak bilang semau gue? Dan saya tidak mau melakukan suatu perbuatan semau gue. Semua terukur yang saya lakukan ini saya ukur. Saya introspeksi kemampuan saya apa yang bisa saya sampaikan. Mengadu ya mengadu saja. Dan kalau memang orang-orang dinas, maaf, yang saya maksudkan orang-orang dinas adalah oknum yang tidak saya sebutkan namanya, itu mempermainkan permasalahan saya berikut dengan permasalahan istri saya.
tentunya sak wani-wanine, sak angas-angase wong sesabar-sabarnya saya akan mencari celah untuk melakukan hal yang sama. Kalau orang-orang dinas itu tidak menghormati saya biasa, karena apa? Merasa tingkatannya lebih hebat, penghasilannya lebih tinggi. Tapi saya pun akan begini, bagaimana saya harus menghormati. Karena di situ ada istri saya, anak saya. Yang adalah hak saya, warisan saya yang paling berharga, tinggalan dari bapak saya. Dan beginilah cara untuk mempertahankan kehidupan saya. Selanjutnya bahwa berhubungan dengan kepala-kepala sekolah ini yang telah berkompromi bersama-sama diduga melakukan rekayasa kasus, mulai penculikan dan bersama-sama melakukan modus permufakatan jahat dan cara-cara licik seperti ini. Saya kira Ibu Indah tidak berjalan sendiri, ada yang bantu. Dan itu semua saya serahkan kepada kepolisian maupun intelijen. Ibu Indah selama ini sudah saya bebaskan, sudah bebas, sudah bercerai. Secara tulisan agama, tetapi tulisan negara di situ ada ikatan, ada sejarah, ada lintas sejarah. Bukan berarti bebas lepas dari aturan negara karena dia seorang pegawai negeri, bukan tukang becak atau lonte di lokalisasi. Ini aturannya sudah ada, mengikat. Etikanya seorang PNS harus begini. Harus tidak semena-mena melepaskan perkawinan tanpa melakukan komunikasi mediasi. Di situ ada surat menurat dan prosedur hukum yang berlaku, birokrasi yang benar, bukan dengan main hakim sendiri atau caranya sendiri. Lalu berkait dengan sudut pandang saya yang memang multitafsir dan berbeda karena saya memiliki disiplin ilmu filsafat, sosiologi, agama, dan kemasyarakatan. Tentu saya memaklumi cara paham sudut pandang seorang guru SD seperti lumrah, oyo-oyoan pengaruh, pengen hebat, dan sebagainya, tetapi kemampuannya jongkok, lupa dengan jasa dan usaha orang lain. Di situ ada kemahalan, penghargaan, dan lain sebagainya yang sesuai undang-undang sepenuhnya tanggung jawab saya. Jadi jika ada terjadi sesuatu tetap masih tanggung jawab saya. Nyatanya yang bawa lari tidak mau tanggung jawab. Kalau yang bawa lari sudah tanggung jawab, sudah kawin dan nikah, dan ada ceritanya hidupnya di mana, tinggalnya di kos mana, sesuai dengan undang-undang sepenuhnya tanggung jawab saya. Dan itu harus saya proses dan dipahami bersama dan tidak dipandang sebelah mata oleh stakeholder. Mari kita renungkan dan pikiran bersama. Jadi dalam tekanan pergaulan dan tekanan atasan, tekanan berorganisasi. Jadi kerja dalam tekanan itu sulit. Saya memahami, makanya itu kalau memang tuntutan dari organisasi itu seorang pegawai negeri perempuan harus cerai, harus diceraikan kabeh. Jangan milih istri saya sendiri. Karena Indah ini jadi bulan-bulanan, aslinya jadi bulan-bulanan. Tapi tidak merasa. Anda merasa malah melawan saya ya kayak ingin kayak nandur kentas apa? Nandur kentas itu nek godhonge iku merambat. Kentasnya gede-gede, Pak. Semongkonya. Tapi kalau daunnya melawan matahari, melawan orang, ora kena diharapno. Orang mungkin kembang. Tidak mungkin ada buahnya. Dan saudara Indah itu melawan saya, ini berbeda dengan padi. Padi kalau naik ke atas nanti akan menguning dan ada harapan untuk panen. Nah, ini enggak, ini nandur kentos, Pak. Kalau daunnya ini mau gelongsor dan merambat, nanti wohe gede, Pak. Jadi saya tidak ngawur, sesuai dengan keilmuan saya. Manajemen Dinas Pendidikan Tambak Romo inilah yang ngawur. Tidak memperhatikan kompartementalisasi dan reduksionisme dalam berpikir. Pikirannya dewe dinggo dewe terus dicakno nggo nerak wong liya, Pak. Arogansi pemerintahan dan arogansi kewenangan jabatan ini betul-betul digunakan oleh mereka. Ngawur. Tidak menghargai sistem. Maka cara berkeluarga yang saya bangun itu sudut pandangnya sudut pandang agama, sudut pandang santri, Pak. Jadi saya berbicara ini mengajak
stakeholder kepentingan kemasyarakatan, keagama, berbangsa dan bernegara. Bukan untuk keuntungan kepentingan saya sendiri. Saya pentingnya apa? Nggak ada. Tapi saya hanya ini sebagai pelajaran pengingat bahwa kita tidak boleh face threatening era atau menginjak sesama, saling menginjak kepentingan dan mengalih fungsi perkawinan itu seenaknya. Yang pada akhirnya ternyata ditelantarkan dan terlantar betul, tidak ada fungsinya. Lembaga perkawinan nggak berfungsi. Dan perceraiannya juga tidak fungsi. Seorang fungsi ini kabeh. Untungnya Anda menceraikan apa? Oh, nggak ada untungnya tak ada. Wong yo ora mbok pek bojo, Pak. Maka dari itu pembenahan dan peringatan yang dilakukan ini, pembinaan harus dilakukan, harus tegas. Tidak kok seperti Pak Topok, gimana ini saya takut dengan Bu Indah, saya tidak berani. Lu nggak berani, ada apa? Anda ini seorang koordinator, kepala dinas, saya takut sama guru itu gimana itu? Ya lucu toh. Kekuasaan Anda di mana? Takut akan keseret semua atau takut kena perkara hukum, dan itu saya akan mempermalukan bapak-bapak sendiri. Atau tidak ada waktunya lagi kita menutup-nutup, enggak ada waktunya. Wah, wis kadung isin, Pak. Iya, biar mengalir. Nanti jadinya apa enggak tahu. Biar mekanisme hukum, biar petugas, biar inspektorat, BKD, BPKP yang melakukan. Wong Saudara Indah sendiri yang mempermalukan dirinya sendiri, memperlakukan lembaga dan institusi PNS seperti itu. Kita saatnya untuk transparan, objektif, dan segera keluar dari konflik itu, berbenah dan berkomunikasi. Saya jabatannya sebagai mantan suami, Anda sebagai mantan atasan, dan sebagainya, kita komunikasi. Masalahnya ada apa? Kita kalau memang jaga rahasia, saya kan tidak mempermalukan Anda. Anda punya jabatan, istri saya punya pekerjaan. Hubungannya mutatis mutandis. Saya tidak mengkomplain itu. Mau dibawa kemana, memang di tempat kerja atasannya Anda, kewenangan Anda. Tetapi kan di situ ada rumah tangga yang harus diperhatikan, diutamakan. Bukan harus begini langsung meninggalkan jejak begitu saja dan tidak selesai. Maka nota yang saya harapkan dalam class action yang saya sampaikan dalam somasi, apakah itu masuk ke 378 atau 372 atau 374, sepenuhnya biar kepolisian memberi penjelasan nanti. Maka sesuai nota kesepahaman di Dinas Pati melalui Inspektorat, Ceki Kementerian dan Presiden, saya akan mendenda Dinas Pendidikan Tambak Romo senilai 20 miliar 800 juta. Akan saya perkarakan institusi dinas dan semua kepala sekolah yang provokator dalam distriknya dan harus bertanggung jawab atas kerugian saya dan semua kasus yang berdampak kepada Saudara Indah Widiawati. Maka penjelasan saya itu tidak bermakna apa-apa jika tidak ada duduk bersama, tidak ada resolusi dan kejelasan, Pak. Maka dalam manajemen one stop inline services atau one stop inline system, mestinya apa yang saya sampaikan ini dibangun komunikasi yang sinergis antara instansi, keluarga, atasan, dan bawahan. Dibuat yang nyaman, enak, begitu Pak. Konstruksinya merit sistemnya seperti itu. Dibangun di atas peraturan kepegawaian yang benar. Dan mesti ada pendelegasiannya dan sudah pada waktunya mestinya ada adjustment, controlling, organizing, budgeting, serta pertimbangan-pertimbangan khusus di dalam penataan sistem lembaga pendisiplinan anak buah. Jadi ya semestinya ya orang-orang di Dinas Tambak Romo tidak lagi main preman-premanan, kuat-kuatan, jotos-jotosan, oyo-oyoan gemblong, oyo-oyoan kepuasan istri orang dipakai rebutan. Itu gimana itu? Jangan lantas karena punya duit, punya kuasa bisa memaksa orang untuk ikut dia. Atau karena tapi harusnya mikir, ini melanggar aturan, ini tidak. Kalau geda istri orang melanggar apa tidak, silakan Pak Kepolisian. Saya kan tanya ini, kalau gendaan, demenan itu sudah disahkan ya jalankan saja. Tapi kan itu memalukan. Dan jangan mempermainkan saya seolah-olah saya pelaku kriminal. Saya korban kok.
Istri saya digendak orang dibawa lari. Saya malah ditutuki rame-rame. Saya dikriminalisasi dan lain sebagainya. Ini kan suatu kejahatan sistematis. Jadi jangan mempermainkan kehidupan orang, Pak. Jangan mempermalukan orang. Nanti malu sendiri, Bapak. Saya ini udah seperti boneka, saya udah seperti wayang. Didinglok-nondinglok, didangak-nondangak, digeblak-ngegeblak, Pak saya. Tapi kok tidak ada pertanggungjawaban kok. Kalau saya disuruh diam di rumah, harusnya hak saya disampaikan di rumah. Kalau saya terus ke sana, terus Anda tidak mau nemui saya, terus saya alasan sibuk dan ada rapat dan sebagainya, kapan selesainya? Ini tidak kepada Bapak Kapolsek Tambak Romo. Saya ini curhat kepada Bapak Kapolsek dan Kanit di Tambak Romo untuk memanggil para pihak itu bagaimana menanggapi kasus saya ini. Kasus saya dengan istri saya tuh saya selesaikan dengan kekeluargaan dari dalam, tidak bisa. Hanya kita siram sama oli terus didrat dari luar tuh, Pak. Karena ngogoni dari jero itu jerone bosok, Pak. Jadi jangan lantas semuanya rame-rame mempersalahkan saya dengan cara mempermainkan istri saya seperti wayang boneka mainan, karena tidak tahu permasalahan yang sebenarnya itu apa. Kalau nanti tak buka permasalahannya, apakah Bapak bertanggung jawab terhadap permasalahan itu? Wes jelas permasalahannya kakean utang, Pak. Kakean gaya. Kakean kebutuhan tapi tidak ada masukan, wes kui. Dan itu menjadi bola panas, bola liar yang berbahaya, Pak. Bisa merundung Bapak juga. Maka dari itu, titik tolak yang saya sampaikan ini fakta yang saya alami, saya jalani, saya dengar, saya lihat. Dan titik tolak fakta itu hati nurani, akal sehat. Verset pengusutannya sudah saya sampaikan kepada pihak kepolisian maupun kejaksaan dengan perkara-perkara yang jelas aku. Tolak ukurannya satu adalah peristiwanya jelas. Dan yang saya tuntut adalah sebuah peristiwa. Saya yang menuntut sebuah peristiwa. Saya tidak menuduh seseorang atau perorangan atau instansi, tapi biar kepolisian sendiri menyelidiki siapa saja yang terlibat, siapa saja pelakunya, siapa saja otak dalangnya, siapa saja perancangnya yang turut serta terlapor di situ. Jadi keadaan atau peristiwa itu yang kami sampaikan cocok dengan apa yang saya laporkan atau tidak. Kalau cocok jalan, kalau benar sikat, kan begitu, Pak. Yang kedua adalah sesuatu yang saya ceritakan, saya sampaikan itu bukan persepsi. Dinas kan selalu menyampaikan seolah-olah saya itu berkhayal, saya itu berimajinasi atau berpersepsi. Tidak. Saya itu menyampaikan yang benar aja, Pak. Yang benar aja tidak mau dengerin, no. Jadi ada sesuatu yang benar-benar terjadi dan jelas itu rekayasa kejahatan, ya, cocok, ya, pocokan, ada yang menyebar opini, ada yang menyebar paku, ada yang menyebar rekayasa dan membuat barang bukti, itu ada. Dan saya tidak menyebut siapa subjek-objeknya. Silakan siapa yang terlibat cari oleh kepolisian itu sendiri. Karena ada upaya penjegalan daripada laporan saya di tengah jalan. Saya sampaikan surat terus, menyurat viral terus. Karena saya berusaha untuk pengen tahu ada apa gerangan ini sampai seperti ini. Terus reformasi birokrasi merit sistemnya seperti apa. Terus di saya selama itu dapat apa? Dapat apa dari perlakuan atasan kepada istri saya itu, istrinya dapat apa gitu. Apa dapat jabatan sampai direwangi ngerusak rumah tangga. Direwangi ninggalno bojo anak, Pak. Direwangi pegatan itu dapat apa? Saya tak lihat dapat apa. Apa dapat jabatan kepala sekolah? Dapat jabatan kepala dinas? Saya tak lihat. Terus kalau digendak, orang yang gendak siapa? Kalau dikawin, yang kawin siapa? Kalau digawa melayu uang, yang gawa siapa? Wes tak tanya seperti wajar lah. Saya tidak tahu. Saya duduk di rumah. Di rumah atas laporan intelijen, atas laporan anak buah saya. Nanti kalau tidak benar, anak buah saya pecat. Kan begitu, saya kan sistem juga. Maka di sini juga diperlakukan yang sama di depan hukum. Justice before the law. Perlu kenetralitasan, kejujuran, keluasan pandangan, pengetahuan, scientific method, ya, investigation, scientific crime investigation, ketajaman berpikir,
dalam acara untuk menyelesaikan konflik ini, kalau memang etikanya baik, kita hadapi baik. Tapi kalau etikanya jelek dan tidak baik, bahasanya baik, itu namanya etikanya jelek, tapi bahasanya baik. Namanya ngapusi toh, Pak. Tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, apa yang disampaikan, sopan santun, jinjit. Tapi ternyata tidak, nanti akan saya atur begini, Pak. Nyatanya sampai sekarang gak ada aturan. Harusnya kan udah selesai. Sono rapat, mengerucut, nanti diskusikan. Ada tahapannya. Nggak ada etikat baik kok. Sama artinya bahwa stakeholder Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo, SD 03 Tambaromo mempermainkan saya, marwah saya. Menyimpangkan, menyelewengkan wewenang jabatan dan secara serampangan membabi buta, asal-asalan membuat nota, merekomendasikan gugat cerai. Dan itu bermasalah fair jaring. Jadi sebelum bercerai sudah saya sampaikan, Pak. Di situ ada unsur kriminal, ada unsur penggelapan, pencurian, pemerasan. Ada melodrama aksi kabur dari rumah membawa surat-surat berharga dan benda-benda berharga. Sepeda motor, surat-surat dan sebagainya. Dan itu tidak sesuai dengan koridor aturan kemasyarakatan maupun koridor hukum. Jadi tolonglah kepala sekolah itu mulai Supawati, Dahlan Istanto sampai Sunarto dan Sudarmadi diundang, Pak, minta keterangan. Peniliknya, koordinatornya. Piye permasalahan itu? Oh, tidak dihukum, Pak. Cuma memberi keterangan aja. Piye karepe piye? Apa yang dilakukan kalau sudah sesuai ya sudah sesuai betul begitu. Kalau enggak benar ya melanggar hukum tatanan ya ditendang itu aja, dibersihkan. Kalau ada penyimpangan, penyalahgunaan prosedur dan premanisme di Dinas Tambaromo dengan melakukan persepsi balik dan pencemaran nama baik terhadap saya yang mengatakan saya ini menderita apa dan sebagainya, buktikan. Dengan pertimbangan akal sehat itulah saya mengeluarkan pernyataan ini melalui viral. Dengan pertimbangan akal dan nalar sehat itulah juga saya mengeluarkan somasi dan tuntutan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, bahkan Bupati Pati, kepada kepala-kepala sekolah SD 03 Tambaromo senilai 20.800.000.000 rupiah. 20 miliar, Pak, kasus saya ini. Saya ditelantarkan sudah 14 tahun. Sejak 2010 diterima PNS itu kelakuannya sudah berubah.